Suara gemuruh mesin diesel memecah keheningan malam yang pekat. Tatang, seorang supir truk kawakan dengan pengalaman puluhan tahun di jalan Pantura. Ia habiskan hari-harinya berada di jalan dengan truk tuanya. Ia melaju sendirian menerobos panjangnya jalan tol. Biasanya ia selalu ditemani kenek kepercayaannya. Namun hari itu, keneknya tidak bisa bekerja karena harus mempersiapkan hari pernikahannya. Tatang membawa muatan berat dari Semarang menuju Surabaya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan matanya mulai terasa berat. Ia mencoba melawan ngantuk dengan memutar musik dangdut koplo favoritnya kencang-kencang. Tetapi entah mengapa malam itu suasananya begitu berbeda. Tak banyak kendaraan di jalan, terasa sunyi dan tidak seperti biasanya. Ketika memasuki kawasan hutan ala Seroban, entah mengapa perasaan Tatang menjadi tidak tenang. Insting seorang supir yang sudah puluhan tahun itu bekerja. Ia menepikan truknya di pinggir jalan hutan. Ia turun memastikan kondisi truk dalam keadaan normal. Tatang tidak mau mengambil resiko. Perjalanan di dalam hutan masih panjang, apalagi ia sendiri. Mumpung baru masuk hutan, aku akan cek semuanya. Dalam hati ia berkata. Seluruh ban, kunci grendel, kap bak, lampu-lampu, sweeper, hingga posisi spion tak luput dari pemeriksaannya. Dan indikator bensin pun penuh, semuanya tampak normal. Ketika ingin melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh ketukan di pintu truknya. Dari dalam truk ia melihat seorang kakek tua sambil menggendong kayu bakar. Kakek itu menyapa dengan sopan. "Boleh kakek menumpang ke sana, Nak?" Sambil menunjuk ke arah belakang truk, arah di mana Tatang masuk kawasan hutan tadi. Tatang heran, dari mana kakek itu tiba-tiba saja sudah berada di samping truk. Padahal ia baru saja berkeliling memeriksa kendaraannya dan tidak melihat siapapun di luar sana. Jalan pun tampak sepi. Tatang menjawab pertanyaan kakek tua itu. "Tapi saya mau ke arah hutan. Jika kakek satu arah dengan saya, pasti sudah saya persilakan naik." Kakek tua itu hanya tersenyum dan berlalu begitu saja. Tatang sebenarnya merasa kasihan melihat kakek tua itu berjalan malam-malam sambil membopong kayu bakar di punggungnya. Apalagi hujan rintik membasahi jalan. Ia lalu turun dari truk dan mengejar kakek tua itu di belakang mobil truknya, lalu memberikan selembar uang 50.000 kepadanya. Kakek itu berpesan untuk selalu berhati-hati. Jika ragu, beristirahatlah di dalam truk dan tidak usah keluar. Kabut yang turun begitu pekat menghalangi pandangan Tatang di depan. Sejak pagi hari, hujan gerimis terus mengguyur, seakan tak kenal henti. Hutan ala Seroban memang terkenal angker. Banyak cerita mistis yang beredar, dari penampakan kuntilanak, pocong, hingga sosok-sosok tak kasat mata yang sering mengganggu para pengendara. Tatang sendiri bukan orang yang penakut, tapi malam itu firasatnya tidak enak, tidak hilang dari hatinya. Ia melajukan truknya pelan-pelan. Truk pun semakin masuk ke dalam hutan, gelap dan sunyi. Hari ini dirasa jarang sekali kendaraan yang berpapasan dengannya. Hanya mobil pick up dan 2 motor 5 menit yang lalu. Di depan dan di belakang truknya pun tampak kosong. Setelah melewati beberapa tikungan tajam, tiba-tiba suara seperti menabrak sesuatu dengan keras, tepat di sisi pohon randu yang besar. Truk sedikit oleng, namun Tatang masih bisa menguasainya. Tatang memeriksa bagian depan truk. Tidak ada yang penyok, tidak ada goresan, tidak ada tanda-tanda bekas benturan sama sekali. Ia pun berjalan menyusuri belakang truk.
menyalakan senter ke arah kolong truk. Tidak ada satu apapun yang tersangkut di bawahnya. Cahaya senter ia arahkan ke semak-semak dan pepohonan di sisi jalan. Ke arah pohon randu yang besar, tidak ada batang pohon yang patah. Tidak ada ranting pohon yang berserakan. Aneh, pikirnya. Ia yakin sekali truk menabrak sesuatu. Hutan itu tampak sunyi, hanya suara gemericik kecil air hujan. Setelah merasa semuanya baik-baik saja, Tatang melanjutkan perjalanannya. Tak lama, dari arah depan tampak mobil memainkan lampu jauhnya, seperti memberi tanda kepada Tatang. Ketika berpapasan, sang supir mobil itu seperti berteriak kepadanya. Namun, tidak begitu jelas apa yang diucapkannya. Tatang tidak menghiraukan dan tetap berjalan santai. Beberapa ratus meter di depan, ada pengendara motor tak henti-hentinya menyalakan klakson. Tatang sedikit membuka kaca mobilnya, berniat untuk bertanya ketika pengendara motor di depan lewat di sampingnya. Pengendara motor tersebut semakin dekat dan tetap membunyikan klaksonnya dengan keras. Ketika sampai di samping truk, pengendara motor itu berteriak, "Woi anjing!" dan berbagai sumpah serapah yang diteriakinya kepadanya. Apa yang salah? Kenapa dia berkata seperti itu kepadaku? Pikir Tatang. Tatang memberhentikan truknya di bahu jalan yang agak lebar, memeriksa truknya sekali lagi. Semuanya tampak normal. Malam semakin larut, suasana tampak sepi. Di sepanjang jalan, warung banyak yang tutup. Setelah meneguk air dalam botolnya, ia melanjutkan perjalanannya. Tatang mengendarai truk pelan, ditemani musik dangdut kegemarannya. Tak lama, terlihat dari spion kanan sebuah mobil sedan memainkan lampu jauhnya, memberi tanda akan menyalip truk Tatang. Tatang sedikit menepi, memberikan jalan untuk mobil sedan tersebut. Namun mobil tersebut tetap di belakangnya, padahal jalan terbuka lebar untuk disalip. Mobil sedan tersebut tetap memainkan lampu jauh, ditambah bunyi klakson yang berderu-deru. Apa sih maunya? Seru Tatang dalam hati. Setelah beberapa kesempatan, mobil sedan itu akhirnya menyalip. Namun bunyi klakson mobil sedan itu tak pernah berhenti. Dan tiba-tiba, sedan itu berhenti mendadak di depan Tatang. Tatang geram, kesal dan marah. Hampir saja mobil sedan itu ia tabrak jika ia tidak cepat-cepat menginjak rem. Tatang tetap di dalam truk untuk menjaga kondisinya tetap aman. Ia khawatir mobil sedan di depannya berisi orang-orang jahat, apalagi ia sendiri. Tatang terus memperhatikan sedan di depannya. Keluarlah dua orang laki-laki, pria setengah baya menggunakan baju koko dan peci putih. Dari tampilannya ia pantas dipanggil Pak Haji. Dan seorang dengan jenggot sedikit panjang menggunakan baju batik. Kedua laki-laki tersebut menghampiri Tatang yang tetap berada di dalam kabin mobil truknya. Tatang sedikit membuka kaca jendela agar bisa berkomunikasi dengan kedua laki-laki itu. Lelaki berpeci putih tersebut menyapanya dengan ramah. Melihat tampang lelaki tersebut, tidak ada keraguan dalam hati Tatang jika mereka adalah orang-orang jahat. Tatang turun dari kabin truk dengan sedikit kesal, menanyakan maksud truknya diberhentikan secara paksa olehnya. Pria berpeci tersebut menyuruh Tatang untuk tenang, membawa Tatang menjauh dari truknya, memberikan minum dan mengajak duduk di pinggir jalan. Pria itu memperkenalkan diri, namanya Pak Haris, seorang guru agama di salah satu pesantren di Jawa Timur. Ia menanyakan Tatang apakah dirinya dalam keadaan sakit atau mengantuk. Tatang memang agak sedikit mengantuk, tapi masih dalam kendali.
Tanpa banyak berkata-kata, Pak Haris lalu menunjukkan rekaman video dari HP-nya. Dalam video itu, merekam dari belakang sebuah mobil truk bermuatan nampak berjalan cepat oleng ke kiri dan ke kanan. Jelas itu membahayakan penumpang lain maupun supirnya. Tatang terperanjat kaget. Truk dalam video itu adalah truk miliknya. Tidak mungkin, dalam hati Tatang. Tatang merasa membawa truk itu normal-normal saja. Ia merasa tetap di jalurnya, bahkan dengan kecepatan pelan. Tatang menggeleng tidak percaya, tapi video itu membuat Tatang tidak bisa berkata-kata. Pak Haris sekali lagi menenangkan Tatang. Ia tahu telah terjadi sesuatu kepadanya. Rupanya Pak Haris bukan orang sembarangan. Pengalaman hidup dan cara ia memperdalam ilmu agama membuat ia menjadi lebih peka dalam hal-hal yang di luar logika. Tatang sempat menceritakan kejadian aneh yang tadi ia alami ke Pak Haris. Mobilnya seperti menabrak sesuatu setelah pohon randu besar di belakang tadi. Namun setelah diperiksa, tidak ada apa-apa. Pak Haris mengangguk pelan dan meminta izin kepada Tatang untuk membukakan mata batinnya, agar Tatang bisa lebih jelas tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Tatang disuruh memejamkan mata, bernapas dengan teratur, lalu kening Tatang diusap oleh Pak Haris. Dengan sekali usap, Tatang disuruh membuka matanya kembali dengan perlahan. Tak ada yang berubah. Ia melihat ke sekeliling hutan, tidak ada apa-apa. Hanya saja hutan sedikit lebih terang. Namun ketika Pak Haris mengarahkan pandangan Tatang ke arah truknya, Tatang kaget bukan kepalang. Kakinya selangkah mundur, ia mencoba lebih fokus tentang apa yang ia lihat. Ada seorang wanita menggunakan gaun putih berambut panjang, menjuntai ke bawah acak-acakan, duduk di atas kepala truknya, mengayunkan kedua kakinya di kaca depan. Kuntil anak. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Tatang. Pak Haris menuntun Tatang untuk lebih dekat ke arah truknya. Sosok itu kini tampak lebih jelas. Gaun putih yang ia kenakan tampak lusuh bercampur tanah merah. Kulit tangannya kasar, kukunya hitam dan tajam. Rambutnya panjang tak teratur, sebagian menutupi wajahnya. Raut mukanya pucat dan keriput. Matanya tajam, menatap ke arah Tatang sambil tersenyum sinis. Tatang terus memperhatikan sosok itu tanpa berkedip. Ketika mata Tatang tertuju bagian belakang sosok itu, Tatang semakin ketakutan. Punggung sosok itu berdarah dan mengeluarkan belatung hitam. Ini bukan kuntilanak, tapi sundel bolong. Pak Haris tiba-tiba mengusap muka Tatang. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dari pandangannya. Kini Tatang mengerti mengapa setiap pengendara yang berpapasan tadi selalu berteriak dan berkata kasar kepadanya. Rupanya Tatang dalam kendali sosok menyeramkan itu.
Pemuda berbaju batik lalu memberikan sebotol air minum yang sudah diberikan doa-doa kepada Tatang. Pak Haris menyuruh Tatang untuk minum 3 kali tegukan saja, dan sisanya air itu harus Tatang cipratkan ke seluruh bagian truk. Tatang menuruti ucapan Pak Haris. Ketika ia mulai menyiramkan air ke mobilnya, terdengar suara melengking di udara. Kejadian ini membuat rasa ngantuk Tatang hilang. Setelah berpuluh-puluh tahun ia berkendara, baru kali ini ia percaya sosok tak tampak mata mengganggu perjalanannya. Pak Haris dan Tatang melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan beriringan hingga sampai di persimpangan jalan. Mereka berpisah. Kini Tatang sendiri lagi. Ia sudah merasa lelah. Di kejauhan di depan sana terlihat cahaya lampu sebuah warung makan. Tanpa pikir panjang, Tatang langsung menepikan truknya untuk sekedar meminum kopi dan mengganjal perutnya. Warung itu berada di bahu jalan yang agak lebar, cukup luas untuk memarkirkan mobil truk yang ia bawa. Warung itu tampak sederhana. Dindingnya terbuat dari bilik bambu dan penerangannya hanya mengandalkan lampu-lampu teplok yang banyak digantungkan di langit-langit, tapi cukup terang. Di depan warung sudah ada mobil kijang tua yang terparkir. Rupanya warung itu kedatangan pembeli yang sedang mampir. Seorang bapak setengah baya menghampirinya. Rupanya bapak ini adalah pemilik warung. Sambil menyomot ubi goreng yang hangat, Tatang lalu memesan secangkir kopi kepada bapak itu. Lelaki itu melayani Tatang dengan ramah dan sedikit basa-basi kepadanya. Kini Tatang bisa sedikit membuang rasa letih dan ngantuk, duduk sambil meluruskan kedua kakinya di balai dipan yang terbuat dari bambu. Anehnya, meski warung tampak ramai dengan beberapa pelanggan, tapi suasananya hening. Orang-orang itu hanya menunduk, makan tanpa suara, dan tidak saling berbicara. Tatang merasa ada yang salah, tapi ia tidak terlalu memperdulikannya. Tatang tidak terlalu lapar, dia hanya butuh istirahat sejenak, melepas kepenatan setelah kejadian yang menyeramkan tadi. Di dalam warung tampak seorang nenek-nenek membelakangi Tatang yang sibuk dengan tungku kompornya. Mungkin ibu dari si pemilik warung tadi, pikir Tatang. Di pintu masuk arah dapur warung terlihat seorang anak kecil laki-laki yang hanya duduk di ayunan yang diikat di kedua pintu, berayun-ayun sambil memandangi Tatang tanpa suara. Kopi pesanannya pun datang. Setelah menaruh kopi di hadapan Tatang, bapak pemilik warung segera pergi menuju ke arah dapur dan menghilang di balik bilik dapur. Tak lama kopi pun habis. Tatang bersiap melanjutkan perjalanannya. Suasana di warung tetap sama, ramai tapi sunyi. Setelah membayar semua makanan kepada pemilik warung, Tatang segera menuju truknya. Ketika truk baru berjalan beberapa puluh meter, tak sengaja Tatang melihat spion. Alangkah terkejutnya ia. Di kaca spion mobilnya tampak gelap gulita, tidak ada cahaya lampu. Tidak ada mobil kijang tua yang terparkir, dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada warung makan. Tatang menginjak peda rem dengan cepat, memperhatikan spion satu kali lagi. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu ia turun dari mobil truk sambil membawa senter dan berjalan ke belakang truk untuk melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri.
hanya hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Gelap, ada bekas jejak ban mobil truknya yang terparkir tadi. Ia terus menyoroti keadaan sekitarnya dengan senter, sampai di satu titik senter itu berhenti, melihat sebuah patok tinggi jalan bertuliskan angka 29. Tanpa pikir panjang, Tatang langsung berlari menuju truknya, menutup pintu, lalu bergegas pergi. Di dalam kabin truknya, ia tersadar jalan hutan alas roban ini bukan baru pertama kali ia lewati. Ia hafal betul jalur ini. Di sepanjang jalur tadi seharusnya tidak ada warung, baik siang ataupun malam hari. Patok tinggi bertuliskan angka 29 tadi adalah tempat terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan semua penumpang mobil Kijang 5 tahun yang lalu. Kini Tatang teringat dan sepenuhnya sadar, seharusnya ia menuruti nasihat kakek tua yang memikul kayu bakar yang ia temui waktu baru masuk kawasan hutan alas roban tadi. Kini terngiang-ngiang di telinga Tatang nasihat kakek tua itu. Jika ragu, beristirahatlah di dalam truk, tidak usah keluar.